Bocah laki-laki ini adalah Pangeran Siping yang diangkat langsung oleh Kaisar. Ia juga merupakan keturunan Kaisar Wu. Suatu hari saat bepergian, karena nakal, ia meninggalkan para pengawalnya. Kemudian, ia ditemukan di hutan belantara, nyaris diterkam harimau. Kaisar sangat murka saat mendengar hal ini. Semua pelayan istana dibuang. Para punggawa dipaksa untuk bergabung dengan militer di luar kota. 5 tahun telah berlalu. Bocah laki-laki yang seharusnya hilang itu muncul kembali di depan istana. Perlahan, ia membuka pintu gerbang. Istana telah banyak berubah. Saat ia kebingungan, seorang pelayan berjubah hijau muncul di belakangnya. Ia memandang bocah laki-laki yang tadi kenalnya dan bertanya, "Anda siapa?" Bocah laki-laki itu bingung. Mengapa seorang Kasim ada di sini? Namun ia tetap menjawab, "Namaku Baili bin, putra Jenderal Baili." Kasim itu terkejut. "Bukankah Anda di mangsa harimau?" Ternyata, Baili Zen pergi ke hutan belantara setelah meninggalkan pengawalnya. Tanpa diduga, malam tiba dengan cepat. Melihat hutan yang gelap dan menyeramkan, ia berlari. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam muncul di belakangnya. Bocah laki-laki itu perlahan menoleh. Bayangan hitam itu menerjang matanya. Ketika Baili Zen sadar, ia berada di dalam sebuah gua. Bayangan hitam itu telah memasuki tubuhnya, agar tidak ditelan oleh iblis. Ia berjuang melawan iblis itu dengan tekad yang kuat. Ia berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Di istana, setelah Baili bin makan dan minum, Kasim di sampingnya berkata dengan gelisah, "Tuan muda, istana ini telah kosong selama bertahun-tahun. Sebentar lagi akan ada pemilik baru." "Menarik, pemilik baru, tapi aku masih hidup." Tidak jauh dari sana, sebuah kereta kuda perlahan mendekat. Di dalam kereta duduk seorang wanita anggun. Wajahnya penuh dengan kegembiraan karena akan pindah. Namun, saat ia turun dari kereta dan melihat Baili Zen, wajahnya langsung muram. Apa yang terjadi? Baili Zen juga tidak sungkan. "Gadis kecil, kaukah pemilik baru di sini?" Pengawal di sampingnya tidak senang mendengarnya. "Kau ini siapa? Kau tahu siapa wanita ini?" Baili Zen tetap tenang, dan menjawab dengan santai, "Kau sendiri siapa?" Pengawal itu marah. Ia menghunus pedangnya. Pedang itu hampir tercabut, tetapi sebuah tangan menahannya. Dan orang itu adalah Baili Zen yang sedetik sebelumnya masih beberapa meter jauhnya. "Cukup, jangan cari mati." Pengawal itu sangat ketakutan. Tangannya yang memegang pedang gemetar. Kemudian Baili Zen mengeluarkan sebuah tanda dan melemparkannya ke tanah. "Kalian tidak akan percaya sampai aku menunjukkannya, kan? Akulah tuan di sini." Para penjaga melihat token yang terjatuh di tanah. Mereka tercengang. Mereka tidak percaya bocah di depan mereka adalah Pangeran Siping. "Jadi, kalian semua bisa pergi sekarang?" Namun, tatapan Putri Bihe padanya semakin dingin. Malam harinya, pelayan Zheng Daiguan menemui Baili. "Hamba berani bertanya, Yang Mulia, bagaimana Anda bisa bertahan selama bertahun-tahun ini?" Baili Zen tidak menjawab, melainkan balik bertanya, "Kenapa kau bertanya?" Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Apakah dia yang menyuruhmu datang?" "Kulah raja di sini, keturunan Raja Si yang ditunjuk oleh Kaisar." Daiguan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia pun pergi ke kamar putri untuk melapor. Namanya Baili Zen. Sejak kecil, tubuhnya lemah. Pada usia 12 tahun, ia kehilangan ayahnya dalam pertempuran gerbang Wangmen. Oleh karena itu, ia diangkat menjadi Pangeran Siping. 5 tahun lalu, dia tiba-tiba menghilang. Semua orang mencarinya di pegunungan selama setahun penuh, tetapi tidak berhasil. Sang putri tidak berkata apa-apa. Dia hanya berpikir dalam hati, "Raja Si, akankah dia menggantikan Raja Bawahan?" Malam itu berlalu tanpa percakapan. Baili Zen menatap keluar jendela. Di dalam hatinya, ia berkali-kali mendambakan kedamaian ini. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di pintu. Secara naluriah, ia langsung bersembunyi di dinding. Daiguan masuk ke kamar dan melihat sosok di dinding. Ia sangat terkejut, melihat yang datang adalah Zheng Daiguan. Baili Zen pun turun dan bertanya, "Ada apa?" "Tuan muda, sarapan sudah siap. Sang putri akan pergi hari ini. Sebelum pergi, ia ingin sarapan bersama Anda." Baili Zen berpikir, dia belum pergi. Dengan santai, ia pergi ke ruang makan dan langsung makan. Hal ini membuat sang putri kesal. Ia berdiri dan berbalik pergi. Ia hanya meninggalkan kata-kata bodoh sekali. Sudut bibir Baili Zen sedikit terangkat. Gadis kecil, temperamennya lumayan juga. Siang harinya, Baili Zen sedang membaca buku. Terdengar suara ribut di pintu. Orang yang datang langsung mengucapkan selamat atas kembalinya Raja Si. Melihat wajah berminyak itu, Baili Zen langsung teringat siapa dia. "Aku tahu kau, orang kaya terkenal di Suzhou, kan? Datang tepat waktu. Ayo kita hitung hutang kita. Sebelumnya, kau diam-diam memindahkan harta bendaku." Wajah orang kaya itu berubah. Dunia sudah berubah sekarang. Kerajaan Si bukan lagi kerajaan Si yang dulu. "Kau pikir kau bisa apa denganku?" Sudut bibir Baili Zen terangkat. "Bagaimana, kau pikir kau bisa menggantikanku?" Orang kaya itu menyeringai. "Kenapa tidak bisa?" Setelah berkata demikian, para pengawal di sampingnya menghunus pedang mereka. Beberapa bahkan langsung mengacungkan pedang ke lehernya.
Si pedagang kaya merasa sangat percaya diri. Sok jagoan, menghadapi kau saja lebih dari cukup. Bai Li Zhen tidak berkata apa-apa lagi. Tangan kirinya dengan cepat menjepit pedang panjang di lehernya. Wajah pengawal itu langsung berubah drastis. Ada apa ini? Tidak bisa bergerak. Kemudian Bai Li Zhen merebut pedang panjang itu dengan tangan kirinya dan mendorongnya ke depan dengan tangan kanannya. Pengawal itu terbanting keras ke tanah. Suara keras menggelegar seperti petir. Semua orang menutup telinga mereka dan jatuh ke tanah. Zheng Heiguan, sisanya serahkan padamu. Sekelompok sampah, para pedagang kaya di daerah itu, setelah mendengar hal ini, berbondong-bondong mempersembahkan kuda dan sutra. Tapi Bai Li Zhen tidak peduli dengan hal-hal ini dan fokus membaca buku. Pelayan Zheng Heiguan datang melapor. Saya telah memberitahu istana tentang kepulangan Anda, tapi perjalanan bola-balik akan memakan waktu 6 bulan. Bai Li Zhen mengerutkan kening. Kenapa memberitahu mereka? Sekarang kan baik-baik saja. Tiba-tiba, dia langsung duduk dan melihat ke arah dinding halaman. Sesosok bayangan melintas. Zheng Heiguan sedikit bingung. Ada apa? Bai Li Zhen kembali bersandar dan berkata dengan santai. Tidak ada apa-apa, ada orang aneh yang lewat. Setelah dihajar Bai Li Zhen, pedagang kaya itu hampir kehilangan pendengarannya. Dia berbaring di tempat tidur sepanjang hari, berteriak-teriak. Kadang-kadang menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, pelayan di luar berteriak sambil mengantarkan sepucuk surat. Di atasnya tertulis permintaan diterima. Melihat itu, si pedagang kaya tertawa terbahak-bahak. Sambil bergumam, malam tiba, seorang ninja mengamati dari dahan pohon di luar kediaman Bai Li Zhen. Sepertinya waktunya telah tiba, dia melompat masuk ke dalam kediaman. Kemudian dia sampai di atap sebuah ruangan dan membuka gentengnya. Dia melihat ke bawah. Di dalam ruangan itu Bai Li Zhen sedang tidur. Dia merasa sedikit bangga, ini terlalu mudah. Kemudian dia mengeluarkan obat bius dan kotak kecil dari sakunya. Dia memasukkan tabung bambu ke dalam lubang, lalu menuangkan obat bius ke dalamnya. Kemudian dia memasukkan benang wol ke dalam lubang. Akhirnya, dia membuka kotak itu. Seekor laba-laba seukuran telapak tangan perlahan merangkak keluar. Meskipun itu laba-laba, di kepalanya terdapat wajah manusia. Konon, semua makhluk hidup yang dilaluinya pasti mati, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Laba-laba itu merayap turun menyusuri benang wol, perlahan menuju tenggorokan Bai Li Zhen. Si penyusup duduk di atap, menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik kembali benang wol. Tapi setelah benang wol ditarik sepenuhnya, laba-laba itu tidak terlihat. Dia sangat terkejut. Dia segera membungkuk dan melihat ke dalam lubang. Bai Li Zhen, yang tadinya berada di tempat tidur, sekarang lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kau mencarinya? Si pembunuh terkejut dan segera berbalik. Terlihat Bai Li Zhen memegang laba-laba berwajah manusia di belakangnya. Punyamu. Melihat itu, si pembunuh buru-buru melempar bom asap. Lalu ia melompat dan melarikan diri. Ia tidak berani berhadapan langsung dengan orang ini, karena aura kuat seperti binatang buas itu membuatnya merinding. Bai Li Zhen dengan tenang mengambil pecahan genteng, lalu melemparkannya ke arah si pembunuh yang melarikan diri. Genteng itu mengenai bagian belakang kepala si pembunuh. Benturan yang kuat membuatnya langsung pingsan. Ketika ia sadar kembali, Bai Li Zhen sudah ada di depannya. Ia menggigit giginya dengan kuat, lalu ia mengeluarkan busa dari mulutnya dan meninggal. Bai Li Zhen sedikit terdiam. Laba-laba berwajah manusia di tangannya meronta-ronta dan berteriak. Ekspresinya menjadi dingin. Diam. Laba-laba berwajah manusia itu langsung menundukkan kepalanya dan gemetar ketakutan. Bai Li Zhen tersenyum. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Di dalam lembah, seorang ninja sedang menundukkan kepala menerima perintah. Pemimpin lembah bertanya, Ninja Shinkun S7? Ya, selanjutnya, aku akan mengirim bawahan ke sana. Tidak, aku akan pergi sendiri. Dia adalah pembunuh yang berhati-hati. Memiliki kesabaran seperti penembak jitu. Telah membunuh 727 Master Top secara diam-diam dalam 20 tahun terakhir. Sekarang dia telah bersembunyi di gunung di luar kediaman Pangeran Barat selama 3 hari 3 malam. Hanya untuk menemukan kesempatan membunuh yang sempurna. Dia merangkak di salju, hampir menyatu dengan salju putih itu. Dia mengangkat teropongnya dan melihat. Yang dilihatnya adalah bagian dalam kediaman Pangeran Barat. Terlihat seorang anak laki-laki sedang berbaring membaca buku. Tiba-tiba, anak laki-laki itu sedikit mengangkat kepalanya. Seolah-olah melihat si pembunuh yang berada ratusan mil jauhnya dan bertemu pandang dengannya. Perubahan yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin, dia adalah pembunuh yang berhati-hati. Tidak akan membiarkan sedikit pun kesalahan. Tapi juga tidak akan mudah menyerah. Terlihat ia berubah menjadi kilat dan berlari mundur. Sampai di tempat yang menurutnya aman, ia berhenti dan mengeluarkan teropongnya untuk mengamati lagi. Namun dalam beberapa hari berikutnya, Bai Li Zhen selain membaca buku, hanya makan dan tidur. Tidak ada gerakan lain sama sekali. Hal ini membuat dia yang berpengalaman meragukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya.
Perubahan terjadi keesokan paginya. Seorang penjaga yang terluka parah mengendarai kuda dengan cepat menuju kediaman Pangeran Barat. Tak lama kemudian, ia memasuki kediaman. Terlihat ia melompat dari kuda dan berlutut sambil berteriak, "Gawat, putri diculik." Mendengar itu, Bai Lizhen tetap tenang. Melihat penjaga yang dulu pernah menghinanya. Lalu kenapa? Apa urusanku? Zeng dan penjaga itu langsung tercengang. Namun Bai Lizhen mungkin tidak menyangka. Zeng yang sudah tua menangis terseduh-seduh di depan umum. Setelah itu, setiap kali Bai Lizhen makan, Zeng Daiguan duduk di depan pintu sambil menangis. Saat ia membaca buku di sore hari, Zeng Daiguan duduk di belakangnya sambil menangis. Bai Lizhen merasa jengkel dan berbalik pergi. Malam tiba, Bai Li berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Namun, Zeng Daiguan masih duduk di luar pintu sambil menangis. Ia terus berkata, "Putri yang malang, mengapa ia begitu sial? Diculik oleh orang-orang Tartar biadab itu." Bai Li tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Ia bangun dan bertanya, "Apa gunanya kau mengatakan semua ini kepadaku? Karena Tuan Muda adalah pendekar hebat. Bukankah Tuan Muda menghilang selama ini untuk menjadi pendekar hebat, lalu kembali?" Bai Li tiba-tiba membuka jendela. "Aku bukan seperti yang kau pikirkan." Namun, melihat Daiguan yang sedih, ia akhirnya mengalah. "Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kuurus." Setelah berkata demikian, ia membungkuk seperti binatang buas di jendela. Kemudian, ia tiba-tiba melompat keluar jendela. Tubuhnya melesat seperti meteor, menuju gunung. Saat itu, pemimpin lembah masih mengawasi dengan tekun. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di teropongnya. Ia sedikit bingung. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia baru menyadari bahwa orang yang datang adalah Bai Lizhen, orang yang ia awasi siang dan malam. Ia terkejut. Ia segera mengeluarkan bom asap dan melepaskannya. Namun, Bai Lizhen mengabaikan asap itu. Ia mengangkat tangan kanannya di udara. Lalu, ia tiba-tiba meraih ke depan, langsung ke tenggorokan si hantu. Namun, ia adalah seorang pembunuh bayaran yang berpengalaman. Ia mundur secepat kilat. Kemudian, ia menggunakan jurus bayangan. "Bagaimana? Bisakah kau menemukan aku yang asli?" Namun, Bai Li tidak peduli. Tangan kanannya meraih ke depan lagi, mencengkram tenggorokan salah satu bayangan dan mengangkatnya. Kemudian, semua bayangan lainnya menghilang menjadi asap, dan si hantu pun pingsan, menjadi tawanan di kediaman Pangeran Barat. Kemudian, ia berangkat untuk menyelamatkan putri yang diculik. Tak lama setelah Bai Li pergi, seorang tamu misterius tiba-tiba muncul di atas balok atap. Ketua lembah, orang itu sudah pergi jauh. Tamu misterius yang sebelumnya seperti patung perlahan membuka matanya. "Pergi, tangkap anak itu." Di luar gerbang Wangmen, Bai Li memandang padang pasir yang tandus. Kenangan tiba-tiba membanjiri pikirannya. Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya meninggalkannya yang masih kecil, memimpin 20.000 tentara dari jalur utara melawan 150.000 pasukan musuh dalam pertempuran selama 7 hari 7 malam. Akhirnya, mereka secara ajaib memenangkan pertempuran. Namun, ayahnya selamanya tinggal di luar gerbang Yumen. Setelah itu, ayahnya dianugerahi gelar Raja Siping. Namun, bagi Bai Li kecil, itu hanyalah sebuah pukulan emosional yang berat. Dia menghela napas panjang. Kemudian, dia dengan mudah menghindari penjaga di luar gerbang dan masuk ke kamar sang putri. Kamar yang kosong tampak mencolok dengan selendang yang tertinggal di meja. Saat mengambilnya dan melihatnya, itu ternyata adalah selendang yang biasa dikenakan sang putri. Saat ia berpikir, percakapan para penjaga di luar menarik perhatiannya. Ternyata, penculikan putri mahkota hanyalah jebakan putra mahkota untuk menyingkirkannya. Ia melompat ke atap, mengambil sapu tangan dan mengibaskannya pelan. Indera penciumannya yang setajam binatang buas langsung menemukan lokasi putri mahkota. Lalu, ia menghentakkan kaki dan tangannya. Tubuhnya melesat seperti kilat. Debu beterbangan di sepanjang jalan yang dilewatinya. Sementara itu, dia yang melarikan diri dari kediaman Pangeran Barat telah diikuti Bai Lizhen selama 2,5 hari. Tiba-tiba, ketua kelompok itu berhenti mendadak. Ia melihat jejak kaki Bai Lizhen di tanah. Jejak kaki itu jelas milik seseorang yang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh. Tetapi jarak antara dua jejak kaki itu mencapai ratusan kaki. Hal ini membuatnya teringat pertarungan malam itu. Bisakah itu disebut ilmu bela diri? Larut malam, di dalam tenda, seorang pemimpin berwajah garang menatap putri mahkota yang tenang di hadapannya. Wanita dari Zongyuan memang berbeda, masih bisa menunjukkan ekspresi seperti ini dalam situasi seperti ini. Putri mahkota bertanya dengan tenang, "Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Sepertinya kau belum mengerti situasinya. Tujuan transaksi ini adalah untuk mengambil nyawamu. Kau masih hidup sampai sekarang hanya karena wajahmu yang cantik dan tubuhmu yang sempurna." Putri mahkota akhirnya menyadari bahwa ia telah dikhianati oleh pamannya. "Lepaskan aku, apapun yang pamanku berikan padamu, akan kubayar 2 kali lipat." Pemimpin itu tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Aku belum pernah mendengar gadis sepertimu begitu keras kepala. Dibandingkan dengan ayahmu, kaisar yang sakit parah itu,
Pamanmu yang memegang kekuasaan militer lebih membuat kami takut. Setelah berkata demikian, ia meraih kerah baju putri mahkota dan hendak berbuat tidak senonoh. Wajah tenang putri mahkota akhirnya menunjukkan sedikit riak. Para prajurit di luar tenda masih tenggelam dalam kegembiraan berhasil menangkap Putri Zongyuan. Mereka menyalakan api unggun, minum arak, dan makan daging. Tanpa menyadari bahaya perlahan mendekat. Dari kejauhan, sebuah bayangan perlahan mendekat. Seorang prajurit dengan penglihatan tajam pertama kali melihatnya. Dia segera berdiri dan maju untuk bertanya. Namun, belum sempat berbicara, Bai Lizhen melambaikan tangannya. Prajurit itu seketika terpisah kepala dari tubuhnya. Darah merah mewarnai wajah para prajurit lainnya. Mereka terdiam sejenak sebelum akhirnya menghunus pedang untuk melawan. Bai Lizhen menunjukkan senyum licik di sudut bibirnya. Tubuhnya seperti meteor yang melesat di antara kerumunan dengan bebas. Hanya dalam satu pertemuan, tenda luar berubah menjadi lautan darah. Pemimpin mendengar suara dan perlahan keluar dengan pedang besar di tangan. Melihat kekacauan di sekitarnya, pemimpin yang berpengalaman di medan perang pun merasakan ketakutan. Siapa sebenarnya kamu, anak muda? Itu bukan urusanmu. Aku datang untuk membawa gadis itu kembali. Pemimpin itu berubah ekspresi dan segera menyerang ke depan. Namun, dalam detik berikutnya, dia mati dengan penuh kebencian. Bai Lizhen mengayunkan tangan setengah iblisnya dan merobek tenda. Putri itu duduk di tanah dengan pakaian kusut. Matanya penuh dengan keputusasaan. Bai Lizhen mengulurkan tangan kanannya kepada sang putri. Ayo, kita pulang. Melihat hal itu, ketegangan di diri sang putri akhirnya mereda. Air mata perlahan muncul di sudut matanya. Semua itu diamati oleh dua orang pembunuh bayaran yang membuntutinya. Mereka bersembunyi di balik bukit pasir tak jauh dari sana. Menggunakan teropong, mereka mengamati pergerakan Bai Lizhen. Tiba-tiba, sosok di dalam teropong itu menoleh ke arah mereka. Seketika, sosok itu berubah menjadi cahaya biru. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang mereka. Kau lagi. Keesokan paginya, kedua pembunuh bayaran itu berdandan cantik dan menjadi kusir Bai Lizhen. Di kediaman Pangeran Barat, Zheng Daiguan sudah menunggu sejak lama. Ia sangat senang melihat putri yang sudah lama tak ditemuinya. Ia bergegas membantunya masuk ke dalam kediaman. Sementara itu, kedua pembunuh bayaran yang terpaksa bekerja di kediaman itu menjadi pelayan, mengambil air dan melakukan pekerjaan kasar. Malam itu, Bai Lizhen akhirnya bisa tidur nyenyak. Di tempat lain, klien yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Bai Lizhen sedang mengamuk di kamarnya. Kenapa belum ada kabar kematian Pangeran Barat? Jika sekte tahu soal ini, nyawa kita juga terancam. Begitu ia selesai bicara, kilatan pedang melintas di belakang pelayan yang berdiri di sampingnya. Detik berikutnya, pelayan itu sudah tewas. Ruangan yang tadinya ribut kini menjadi sunyi senyap. Klien itu segera berlutut dan memohon ampun. Sesosok bayangan perlahan mendekat. Kau menggelapkan uang sekte. Menurut hukum sekte, kau akan dikurung di penjara api abadi. Selesai bicara, ia mengangkat tangan kanannya yang bercahaya. Beberapa saat kemudian, tubuh klien itu terbakar api. Tak lama kemudian, ia tewas. Berani sekali ada yang mencuri barang sekte kita? Orang bertopeng di belakangnya menjawab. Dia Bai Lizhen, Pangeran Barat. Ayo, kita beri dia pelajaran tentang hukum sekte kita. Di kediaman Pangeran Barat, kedua pembunuh bayaran sedang merencanakan pelarian mereka. Namun, mereka takut pada Bai Lizhen dan belum berani pergi. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan harapan suatu hari nanti bisa membunuhnya. Tiba-tiba, aura yang kuat menyelimuti mereka. Keduanya terkejut. Tak lama kemudian, tembok kediaman dipenuhi oleh para diaken sekte. Bai Lizhen yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Ia membuka pintu dan perlahan keluar. Ia melihat kediamannya dipenuhi oleh para diaken sekte bertopeng aneh. Saat itu juga, pintu gerbang tiba-tiba terbuka. Sesosok bayangan perlahan keluar. Para pembunuh bayaran terkejut. Orang itu adalah Qian, salah satu dari 10 pendekar terhebat di dunia. Tampaknya ajal Bai Lizhen sudah dekat. Bai Lizhen merasakan aura membunuh dari Qian. Ia mengambil posisi bertarung. Lalu, ia menyerbu Qian. Namun, Qian tidak panik. Malah, ia tersenyum sinis. Ia mengerutkan kening. Hanya dengan satu serangan, ia menghantam Bai Lizhen hingga terpental. Bai Lizhen menghantam dinding dan tak bergerak lagi. Lalu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus sisanya. Di bawah sinar bulan, bayangan-bayangan bergerak cepat. Tak jauh dari sana, kedua pembunuh bayaran di atas atap menyaksikan semuanya. Saat mereka sedang merencanakan pelarian, tiba-tiba, dua sosok mendarat di belakang mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, kedua sosok itu telah menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke arah keduanya. Melihat itu, Xiu segera menghunus pedang kembarnya dan bersiap bertahan. Namun, pelayan itu tiba-tiba mengubah posisi dan melancarkan tendangan terbang. Xiu tidak sempat menghindar dan terjatuh. Di sisi lain, Yuling panik melihat rekannya terjatuh. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelayan di belakangnya. Dia menusukkan pedangnya ke arah Yuling. Pada saat kritis, Yuling berhasil mengelak dengan merunduk. Pada saat yang sama,
Dia menghunus pedangnya dan menyabetkannya. Pelayan itu meringis kesakitan dan mundur ke samping rekannya. Keempat orang itu kini saling berhadapan. Suara keributan di luar membangunkan putri dari tidurnya. Dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di belakangnya. Di reruntuhan, sebuah cahaya biru memancar. Qian sepertinya merasakan sesuatu. Aura apa itu tadi? Begitu dia selesai berbicara, jeritan terdengar dari segala arah. Dalam sekejap, lebih dari separuh pelayan berbaju hitam di halaman terluka. Bai Lizhen terlihat dengan urat-urat di tangan kanannya menonjol. Dia mencekik tenggorokan salah satu pelayan, lalu menoleh ke arah putri yang terjatuh dan berkata, "Kembali tidurlah, tidak jauh dari sana." Qian berjalan perlahan mendekatinya. "Kau memang punya kemampuan." Mendengar itu, ekspresi Bai Lizhen berubah. "Kau membuatku kesakitan tadi. Aku tidak suka berhutang budi." Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur dengan kaki kanannya sambil bertumpu pada tangan kirinya di tanah. Lalu dengan tiba-tiba melompat dengan kekuatan penuh. Gerakannya sangat cepat hingga Qian dengan panik melepaskan pilar api. Bai Lizhen mengelak di udara. Saat mendarat, dia menjejakkan kaki kanannya ke tanah. Dengan satu lompatan, dia berada di belakang Qian, lalu melancarkan pukulan kuat. Qian juga bereaksi cepat. Dia langsung mengangkat tangannya untuk menangkis, lalu meremas tinju Bai Lizhen dan melepaskan pilar api. Kekuatannya begitu besar sehingga Bai Lizhen tidak bisa melepaskan diri. Qian kemudian mengangkat tangannya yang lain. Cahaya terlihat di telapak tangannya. Dia menghantam Bai Lizhen dengan telapak tangannya. Bai Lizhen, yang tidak bisa melepaskan diri, terkena serangan itu dan terlempar beberapa meter. Untungnya, dia berhasil mengangkat tangannya untuk menangkis pada saat-saat terakhir. Namun, kedua tangannya tetap terluka. Pakaiannya juga hancur. Tatapan Bai Lizhen menjadi tajam. Lalu dia kembali menyerang Qian. Cakarnya terus menyabet. Namun, semuanya ditangkis oleh Qian. Namun, Bai Lizhen semakin bersemangat dan semakin cepat. Qian mulai kewalahan. Akhirnya, dia tidak bisa mengelak dan tercakar. Bai Lizhen mendarat di tanah tak jauh dari sana. Kabut hitam mengepul di belakangnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Dengan raungan keras, Bai Lizhen berubah menjadi monster. Urat-urat di lengannya bercahaya. Semua orang yang hadir terkejut. Beberapa saat kemudian, Bai Lizhen di tanah tiba-tiba menghilang. Kemudian, ia berubah menjadi kilatan cahaya dan muncul di depan Qian. Suara ledakan yang dahsyat terdengar. Qian dengan sigap menggunakan pelindung kinya untuk menangkis serangan fatal itu. Melihat itu, Bai Lizhen kembali menyerang dengan cepat. Sangat kuat, hingga tanah bergetar. Asap tebal pun menyebar. Pelindung Qi Qian tampak tidak tergores sedikit pun. Namun, Qian di dalamnya terluka dan darah segar mengalir dari mulutnya. Percuma saja, pelindung Kiku ini tidak akan hilang. Bai Lizhen terdiam sesaat. Lalu, ia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk pelindung Qi itu 2 kali. Terdengar suara retakan. Retakan muncul di pelindung Qi tersebut. Bai Lizhen kembali menyerang dengan cakarnya. Detik berikutnya, Qian terjatuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Bai Lizhen lalu memelototi para pengawal, yang sedang berhadapan dengan 2 pembunuh bayaran. Para pengawal pun menyerah. Setelah itu, Bai Lizhen kembali ke wujud manusianya. Ia melihat putri yang terduduk lemas di tanah. "Sudah kubilang, kan, untuk kembali tidur." Kini, ia dikurung di kediaman Pangeran Barat. Bahkan untuk makan, ia harus dilayani oleh Si Yu, sang pembunuh bayaran. Setelah pertarungan tadi malam, Bai Lizhen menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Maka, ia memanggil Yuling, sang pembunuh bayaran. Ia mengetahui bahwa orang itu adalah Qian, pelindung Sekte Iblis. Salah satu dari 10 petarung terkuat. Rombongan pedagang tempat si pedagang kaya bekerja sebenarnya adalah sumber dana Sekte Iblis. Kini, rombongan pedagang itu bermasalah. Maka sang pelindung datang untuk menyelidiki. Bai Lizhen berpikir sejenak. Apakah ada orang yang lebih kuat dari Qian? Yuling melanjutkan. Di antara 10 petarung terkuat, yang dianggap teratas, hanyalah 3 bintang dunia dari kubu ortodoks, pemimpin Sekte Iblis, dan 2 iblis bawahannya. 3 bintang dunia adalah Yi Fo, mantan kepala biara Shaolin, Yi Sheng, pemimpin Wudang, dan Yi Jian, pemimpin Kuan Jian. Jika bukan karena Yi Fo dan Yi Sheng, Hao Gansui akan dianggap sebagai yang terkuat di dunia, dan ia juga didukung oleh istana. Semua pendekar harus menghormatinya. 2 iblis itu adalah Qian dan Yuan Qi. Yang terakhir adalah Tian Mo, pemimpin tertinggi Sekte Iblis. Ia tidak pernah menunjukkan kekuatannya, karena tidak perlu ia turun tangan. Qian saja sudah cukup. Kini, Qian telah kalah. Mungkin Tian Mo dan pasukan utama Sekte Iblis akan muncul. Di mana markas Sekte Iblis? Bagaimana kalau kita menghancurkan mereka sekalian? Yuling terkejut. Sekte Iblis adalah tempat yang sangat berbahaya. Mereka berada di pegunungan 10.000 di Guangdong. Siapapun yang bukan anggota Sekte Iblis pasti mati jika masuk ke sana. Bai Lizhen menghela nafas. Jauh sekali, lebih baik biarkan mereka yang datang kemari.
Saat mereka berbicara, sebuah kereta kuda datang dari luar. Seorang pria tua berjubah merah turun dari kereta. Melihat itu, semua orang berlutut. Hanya Bai Li Zhen yang tetap duduk bersila di tanah. Pelayan Zeng buru-buru berkata, "Tuan muda, melihat titah kaisar sama seperti melihat kaisar sendiri." Mendengar itu, Bai Li Zhen dengan malas berlutut. Tetua berjubah merah berkata dengan tenang, "Jasa Bai Li Zhen dalam menyelamatkan putri tak ternilai harganya. Dan karena Bai Li Zhen adalah putra sah Raja Siping, maka setelah menerima titah ini, Bai Li Zhen diperintahkan untuk menghadap raja bersama putri. Untuk menerima anugerah dari Raja Pan di hadapan para pejabat sipil dan militer." Namun, Bai Li Zhen sama sekali tidak merasa senang. Ia tidak ingin masuk istana dan hanya menginginkan kehidupan yang sederhana. Tetua berjubah merah kemudian masuk ke dalam rumah bersama putri. "Putri, Anda telah banyak menderita. Sebelumnya, ada desas-desus yang mengatakan bahwa semua perbuatan Tatar atas perintah putra mahkota." Wajah putri menjadi muram. "Aku berencana untuk membahas hal ini dengan pamanku dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Lagi pula, suatu hari nanti pamanku pasti akan naik tahta. Asalkan selama ayahanda masih berkuasa, dia tidak bertindak gegabah." Tetua berjubah merah terkejut mendengarnya. "Mungkinkah Anda?" Putri berkata dengan tenang. "Benar, aku hanya akan melakukan apa yang pamanku katakan."